merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu. Saat kami memuji dan menyembah, Engkau luar biasa mencurahkan kasih, kuasa-Mu, dan segala yang baik Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami terima saat kami memuji menyembah. Engkau Tuhan yang mencurahkan segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Dan juga kalau sebentar adalah waktu yang sangat berharga untuk kami mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, khusus hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu, supaya apa yang Kukatakan semua berasal daripada Tuhan. Dan urapi setiap anak-anak-Mu di Zoom ini, permata-permata hatimu yang mendengarkan firman pada pagi siang hari ini. Amin. Supaya Tuhan Roh Kudus yang mulia berbicara kepada setiap pribadi dan menjadikan firman Tuhan menjadi rema yang luar biasa. Seperti benih yang jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah-buah berkali lipat. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami Tuhan, konsentrasi kami. Kami mau dengar firman-Mu. Ini adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kami, yaitu firman kebenaran Kristus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara bisa dengar suara saya? Ya, tadi suara saya di Zoom agak terlambat, mungkin karena sinyal ya. Iya. Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya. Shalom, saya mau sapa dulu semua ya. Mari kita semua siapkan diri kita. Terima kasih buat asisten saya yang sedang menyiapkan screen. Nah, Bapak Ibu silahkan screen dibuka semua. Hari ini firman Tuhan bicara tentang jemaat Batu Karang. Apa ya jemaat Batu Karang? Nah, mari kita akan bahas firman Tuhan yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir kata gereja itu ada di Alkitab atau tidak sebetulnya? Ya. Kalau kita bolak-balik, sebetulnya tidak pernah ada kata gereja di Alkitab ya, di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi lebih jauh sebetulnya gereja seperti apa yang Tuhan mau ya. Nah, ini yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Ya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita lihat ayatnya ya. Next page. Iya, Matius 16 ayat 15 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Ya, kita akan belajar dari 5 ayat ini, Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat apa sih sebetulnya yang Yesus mau
yang Yesus kehendaki tentang gereja, terutama gereja di zaman kita ini, ya Bapak Ibu. Mari kita akan belajar next. Iya, Bapak Ibu, ternyata di dalam ayat tadi dikatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku, ya. Jemaat di situ terjemahan bahasa Inggrisnya adalah church atau gereja. Berarti sebetulnya ada Bapak Ibu ya kata gereja di dalam firman Tuhan, ya. Tetapi di dalam bahasa Yunaninya lebih bagus sebetulnya. Disebut eklesia. Wow. Saya lebih suka bahasa Yunaninya Bapak Ibu dan diterjemahkannya pas di bahasa Indonesianya yaitu jemaat. Kenapa? Kalau diterjemahkan gereja, saya takut konotasi dan fokusnya lebih ke bangunan atau gedung. Padahal yang dimaksud Yesus bukan gedung. Gereja, jemaat, umum dari arti eklesia. Next. Secara umum arti eklesia adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar, ya. Dipanggil keluar itu maksudnya gimana? Nanti kita akan paham di belakangnya, saya akan jelaskan. Tetapi penekanan Yesus tentang jemaat itu bukan gedung. Jadi nggak usah bangga kalau punya gereja gede, gitu ya, bisa masuk sekian ribu, ya. Bapak Ibu, tahukah gereja terbesar di Indonesia bisa masuk 40.000 orang sekali ibadah? Nggak bisa bayangin ya Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Boleh punya gereja besar, boleh. Tetapi di hati Tuhan, eklesia atau gereja atau jemaat bicara tentang anak-anak Tuhan, ya, sekelompok orang, ya. Oke, next. Iya, jadi, nah ini pertanyaannya, ini akan kita bahas. Apa sih yang Yesus mau? Jemaat Tuhan itu seperti apa? Yesus ingin mendirikan jemaat atau eklesia yang seperti apa? Ayat ini harus menjadi pedoman bagi seluruh gereja di dunia, ya. Karena ini maunya Tuhan Yesus, karena ini hatinya Tuhan Yesus, ya. Jadi enggak bikin aturan manusia, ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar supaya kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dengan gerejanya, ya. Next way. Iya, yang pertama ya, ada 4 ya yang akan kita bahas, 4 poin. Ini poin yang pertama Bapak Ibu ya. Ayat 16 saya ulangi sedikit. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow ya. Simon ini, si Petrus ini bisa jawab pertanyaan Tuhan, siapakah aku ini? Dengan sangat tepat. Karena mendapat pewahyuan dari Bapa, ya. Nah, saya akan garis bawahi arti Mesias. Next. Arti Mesias itu ternyata Kristus. Christ. Kristus itu punya arti yang diurapi sebagai raja, ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita ngomong Yesus Kristus Tuhan, jadi ngerti artinya gitu loh. Nanti ya maaf ya, ketemu teman, arti Kristus apa? Ya, gitulah kira-kira. Lah ya kan lucu toh Bapak Ibu ya. Jadi kita ngerti sekarang ya. Jangan kira-kira ya. Kristus artinya yang diurapi sebagai raja. Diurapi itu apa? Bukan makanan ya, urap gitu ya, pakai sayur, pakai apa itu? Kelapa, bukan. Diurapi artinya diberi kuasa dan otoritas kerajaan Allah. Kristus pemegang
kuasa dan otoritas. Firman Tuhan jelas berkata, Bapa berfirman bahwa semua kuasa, semua otoritas sudah diberikan kepada Yesus. Dan makanya arti kata Kristus adalah yang diurapi sebagai raja. Ya. Nah, oke, next. Iya. Jadi yang pertama, Yesus mau. Nah, ya, kehendak Yesus, keinginan hati Tuhan kita, yaitu mendirikan jemaat atau eklesia yang dimana setiap pribadi menjadikan Yesus sebagai raja, penguasa tunggal, atau bahasa Yunaninya kurios, atau sebagai kepala. Ya, Bapak Ibu. Penguasa tunggal bisa diartikan juga penguasa mutlak. Ya. Nah, kenapa disebut raja? Karena sistem pemerintahan Tuhan kita itu kerajaan. Kita nggak bisa memahami karena memang dunia ini sistem pemerintahan raja itu sangat sedikit, dan di Indonesia bukan pemerintahnya bukan raja ya. Jadi begini, sedikit aja perbedaannya. Kalau di Indonesia tidak ada satu instansi yang memegang kekuasaan penuh. Presiden masih diimbangi oleh MPR, masih diimbangi dengan lembaga yudikatif dan sebagainya. Jadi sharing kekuatan ya untuk saling mengimbangi. Tapi kalau sistem pemerintahan kerajaan hanya ada satu, yaitu sang raja sebagai penguasa mutlak, pemegang kekuasaan tertinggi, tidak ada sharing power. Ya, Bapak Ibu. Dan itu menguntungkan kita. Kenapa? Karena di dalam Yesus tidak ada karakter atau sifat yang buruk. Ya. Tuhan mau kita jadi kepala supaya apa? Kita taat kepada Tuhan dan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, bahkan yang ada di dalam Tuhan adalah yang terbaik, itu diberikan kepada kita. Maaf Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah punya sesuatu yang jelek atau jahat. Contoh, tiba-tiba Tuhan iseng, wah kayaknya si Budi perlu dikerjain nih. Terus dibikin otot pinggangnya melintir-melintir 2 hari. Supaya jalannya agak pincang-pincang gitu. Terus Tuhan ketawa-ketawa, hehehe, rasain luput gitu. Nggak ada yang seperti itu. Tuhan kita sifatnya itu nggak ada kejelekan atau keburukan. Bahkan berpikir yang buruk pun tidak ada di dalam Tuhan. Wow. Amin. Semua yang terbaik, semua yang manis, yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan itu semua yang ada di dalam Tuhan. Begitu rindu Dia memberkati kita. Begitu rindu Dia membuat kita mencapai potensi maksimal di dalam hidup kita. Makanya Dia mau Yesus menjadi raja, penguasa mutlak, penguasa tunggal, menjadi kepala. Tugas kita adalah taat. Ya. Jadi itu yang pertama, mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu, next. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal, ke arah mana Bapak Ibu? Ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Ya, Kristus harus jadi kepala di dalam hidup kita. Ya, supaya segala hal kita bisa taat, diatur oleh Kristus, mendapat semua kebaikan yang terbaik. Nah, ya, itu maunya Tuhan yang pertama. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua. Iya, ya. Saya ambil dari ayat 18.
di atas batu karang ini. Tadi kan Tuhan ngomong, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Nah, ternyata Tuhan mau jemaatnya, permata-permata hatinya, anak-anak yang dikasihinya, itu dibangun di atas batu karang yang adalah Kristus itu sendiri. Kok bisa? Kok Kristus disamain sama batu karang? Dasarnya apa, Pak? Loh, boleh Bapak Ibu bertanya, saudara-saudari sekalian bertanya seperti itu boleh. Ya, mari kita lihat ayatnya ya. Next. 1 Korintus 10 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jelas sekali Paulus di dalam surat Korintus menulis bahwa Kristus itu batu karang. Ya, ini mengacu pada kejadian di Perjanjian Lama pada waktu Musa memimpin bangsa Israel yang bersungut-sungut minta minum. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di Keluaran ada, di Bilangan juga ada ya. Nah, Paulus menuliskan arti rohaninya bahwa Kristuslah makanan dan minuman rohani kita. Ya. Kristuslah yang harus menjadi makanan kita. Kristus hari ini bicara tentang firman Allah yang hidup. Katakan amin bersama saya. Mari kita katakan bersama-sama. Kristus adalah firman Allah yang hidup. Iya, iya. Next way. Jadi, Tuhan mau yang kedua adalah eklesia atau jemaatnya adalah jemaat yang kuat. Karena apa? Karena penuh dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Jadi mari kita jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan membaca firman Tuhan. Kalau yang memang punya fasilitas, dengerinlah khotbah-khotbah entah 1 hari sekali, 2 hari sekali. Hari ini banyak sekali di YouTube khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Itu menumbuhkan kita. Ya. Kita harus penuh dengan pengajaran firman Tuhan supaya Kristus yang adalah hikmat itu tercurah dalam hidup kita. Jadi kita menjadi orang Kristen yang penuh hikmat. Maaf ya Bapak Ibu, saudara sekalian, saya menjumpai terutama di Bandung ini dan saya sangat sedih. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, tapi hikmatnya minus Bapak Ibu. Jadi kelakuannya konyol. Apa yang mereka lakukan menjadi batu sandungan. Padahal mereka sudah dipilih Tuhan. Loh, saya tahu persis mereka dipilih Tuhan. Anugerahnya luar biasa. Tapi karena tidak punya hikmat, karena tidak kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Ya. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Jemaat atau eklesia yang kuat. Itu yang Tuhan mau. Kuat dalam pengajaran firman Tuhan. Mendapat rema-rema. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi menjadikan Kristus sebagai kepala, penguasa tunggal, penguasa mutlak, kurios. Yang kedua, kuat di dalam firman. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Next. Iya. Saya ambil dari ayat 18. Wah, ini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa itu alam mautnya? Waduh, ini gambarnya aja sudah mengerikan ini. Ya, hutan kebakaran kali ya. Alam maut artinya adalah gates of hell. Kalau di dalam bahasa Yunaninya Hades. Itu bicara tentang dunia
orang mati atau neraka. Kalau hari-hari ini saya lebih senang pakai istilah dunia orang mati, karena neraka masih kosong. Ya, Bapak Ibu bingung kok masih kosong? Memang masih kosong. Nanti kalau iblis sudah mendapat jatah dihukum selama-lamanya, pasca kerajaan 1000 tahun, ya itu baru neraka ada isinya. Sekarang ini dunia orang mati yang banyak, ya. Nah, alam maut. Nah, jadi apa yang sebetulnya Tuhan mau dari ayat 18 ini, bahwa alam maut tidak akan menguasai jemaat atau eklesianya Tuhan. Next. Iya, yang pertama, Tuhan Yesus mau setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan yang Dia kasihi tidak lagi takut pada kematian. Amin. Siapa yang masih takut sama kematian? Wow, jangan ada. Di CMC Eklesia tidak ada lagi yang takut kepada kematian. Ya, kenapa? Kalau orang dunia takut sama kematian karena mereka tidak pernah yakin akan masuk mana dalam kekekalan. Masuk surga apa masuk neraka. Tapi kita orang-orang yang sudah percaya Yesus, di mana karya salib Kristus itu benar-benar sudah menjamin kita bahwa Tuhan menyediakan tempat, yaitu surga kekekalan. Ya, jadi jangan takut. Kalau memang sudah waktunya dipanggil Tuhan, sambil senyumlah. Ya, oke, Tuhan, saya pulang gitu. Ya, kita nggak tahu kok. Namanya sekarang umur 40 tiba-tiba juga dipanggil juga bisa. Nggak kayak zaman dulu. Orang tes ya. Tidak seperti zaman dulu. Orang panjang umur. Ya. Sekarang aja habis futsal tiba-tiba mati umur 35 tahun. Ya, sahabat kami Pak Pendeta Yosua Pitoy. Bukan Yosua Kusman loh ya. Itu masih ada orangnya tuh ya. Kami punya sahabat namanya Yosua Pitoy. Ya, kami mau panggil khotbah, sebenarnya dia dia energik, dia khotbahnya bagus ya. Belum sempat dipanggil khotbah di eklesia. Sudah pulang. Tapi tidak ada lagi takut pada kematian. Amin. Ya, katakan sama saya, tidak ada lagi takut pada kematian. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Pulih, bebas, dan menang atas segala belenggu tawanan kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Ya, ingat, Pak Pendeta Yosua sudah pernah khotbah tentang mematahkan rantai-rantai belenggu iblis. Ya, breaking the chains. Ya, Bapak Ibu, kita harus benar-benar memastikan kita ini pulih, bebas, dan menang. Ini maunya Tuhan. Ya, orang-orang yang kuat dengan firman adalah orang-orang yang melawan kuasa-kuasa kegelapan supaya kita pulih, bebas, dan menang. Inilah yang Tuhan mau yang ketiga. Yesus secara pribadi punya kehendak. Anak-anakku adalah anak-anak yang pulih, bebas, dan menang dari segala belenggu tawanan iblis. Nah, moto kita, saya sehat, saya pulih, saya bebas. Ya, harus begitu. Itu moto bukan asal-asalan bikin ya. Memang maunya Tuhan begitu. Kita lanjut ya. Itu tadi yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Iya. Ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat ini membingungkan banyak orang, termasuk saya zaman dulu. Ya. Sekarang saya mau terangkan supaya ngeh. Kata sorga
di bahasa Indonesia, sebetulnya terjemahan lain di bahasa-bahasa Yunaninya itu alam roh, ya. Alam roh itu penguasanya ada dua. Tuhan kita dengan kerajaannya, setan dengan kerajaan dan antek-anteknya, ya. Jadi, kalau kita lihat ayat 19 ini terjemahannya begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau ada kata kerajaan itu betul-betul sorga yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Jadi saya boleh ganti, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Ya, supaya apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di alam roh, di bagian kerajaan setan. Jadi kalau kita ngikat setan di bumi, di alam roh terikat juga. Makanya orang yang kesurupan, orang yang kena santet bisa terlepas. Karena betul-betul kita ikat. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga dari kerajaan Allah. Gitu ya. Orang bingung, semua ditulis sorga, sorga, sorga. Dipikir kita ngikat apa di sini kok di sorga keikat juga. Bingung kan? Nah, sekarang paham ya. Keterbatasan bahasa Indonesia, semua langit dan alam roh diterjemahkan sorga. Ya, makanya ayat ini sebetulnya membingungkan, tapi sekarang nggak bingung lagi ya. Nah, mari kita lanjut ya, next. Kunci kerajaan sorga di dalam bahasa Yunaninya jelas berkata bahwa kuasa dan otoritas untuk membuka pintu-pintu. Kok nggak kelihatan ini? Apa itu? Pintu-pintu kerajaan sorga, ya, kerajaan Allah. Yuk, baca bersama-sama dengan saya sekali lagi. Kunci kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu baca bersama saya. Kunci kerajaan sorga adalah kuasa dan otoritas untuk membuka pintu-pintu kerajaan sorga. Pintu-pintu kerajaan sorga. Kalau pintu-pintu kerajaan sorga dibuka, isinya apa? Kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kuasa, kebahagiaan, berkat-berkat kehidupan, itu pasti. Ya. Nah, jadi sekarang paham ya ayat 19 ini, Tuhan Yesus ngomong kepadamu, kepada jemaat, kepada gereja, kepada eklesia, akan kuberikan kuasa dan otoritas untuk buka pintu-pintu kerajaan sorga. Ya, nah, supaya apa? Mari kita lihat slide berikutnya. Next. Nah, yang keempat, Yesus mau eklesianya, permata-permata hatinya hidup dalam kesatuan. Unity. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita ini nggak bisa hidup sendiri. Ya, saya nggak pernah lihat ada satu hamba Tuhan yang hidupnya sendiri terus dia jadi hebat, itu nggak ada. Nggak ada. Percaya saya, tidak ada. Ya, kita harus ada di dalam unity supaya apa? Next. Yang pertama, muter-muter. Sip, mengikat, mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ya, ini yang saya tadi maksud bahwa dalam kesatuan, dalam unity, kita akan ikat, kita akan patahkan, kita akan buat kuasa-kuasa si iblis menjadi hancur. Saya pribadi jujur, kalau saya sendirian suruh melayani pelepasan, usir setan, nggak berani. Benar nggak berani, Bapak Ibu. Makanya saya bersama Pak Pendeta Yosua, bersama Pak Pendeta, Bu Pendeta Muda Anggi, kami bersatu. Percaya saya, kalau Bapak Ibu pelayanan, pelepasan, usir-usir roh jahat sendirian, tunggu waktunya. Jatuh. Jangan, please.
Jangan, ya. Karena memang kita nggak kuat sendirian. Tuhan sudah buat ciptakan kita ini supaya kita ini bertindak melawan iblis dalam unity. Amin. Katakan bersama saya, dalam unity. Ya. Dalam unity. Sip. Yang kedua, next. Nah, melepaskan dalam unity kita harus melepaskan, yaitu membuka, menarik dan menerima berkat-berkat kehidupan yang sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Amin. Sekarang bayangin kalau sendirian, apa ya sih saya misalnya? Oh, saya buka pintu kerajaan surga, berkatnya buat gue semua. Ya lucu. Egois. Justru kita ini diajar oleh firman Tuhan, kalau ada melepaskan berkat, itu berkat pasti buat orang lain. Supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Secara spesifik. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipakai khusus untuk kekayaannya untuk memberkati, bisa juga. Atau ada yang memang karunia-Nya untuk memberi. Seperti saya dan Pak Yosua punya diberi karunia memang untuk konseling, pelepasan, pemataan kutuk turunan. Itu jadi berkat juga. Ayo kita bersama-sama, ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing, ya, supaya kita betul-betul dalam unity menerima berkat-berkat kehidupan. Katakan amin yang setuju. Wah, keren ya. Sekarang paham kenapa kita harus ada di dalam unity. Amin. Next. Ini ayat-ayat pendukung ya Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 17. Simak baik-baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mana ada iblis kasih pemberian yang baik, mana ada setan kasih anugerah yang sempurna, enggak ada. Itulah mengapa kita perlu menjadikan Yesus sebagai kepala. Amin. Itulah mengapa kita perlu di dalam unity untuk buka pintu-pintu kerajaan surga. Karena itu di alam roh, di surga sudah disiapkan sama Bapa. Buka hati, ya. Jangan isi hatimu dengan iri, dengan dengki, dengan energi-energi negatif. Aduh, anugerahnya nggak nyampe, pemberiannya nggak nyampe. Malaikat datang mau bawa berkat, lah, isinya kepahitan. Hati itu tempat di mana Tuhan menganugerahkan semua berkatnya dalam hidup. Amin. Amin. Iya. Lanjut ya. Next, ayat berikutnya. Ini ayat-ayat pendukung. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan nyanyian syairah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Garis bawah ya, rukun. Enggak cakar-cakaran, enggak sikut-sikutan. Ya. Rukun itu bicara tolong-menolong, dukung-mendukung, saling memberkati. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, saya nggak akan bahas ayat ini nanti terlalu lama, tapi inti dari ayat ini adalah di dalam unity yang benar, di dalam unity yang rukun, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada siapa? Di sana ditulis sebab kesanalah. Kesana kemana? Ke eklesia. Yang dengan unity, dengan rukun, menerima berkat Tuhan, berkat kehidupan. Amin. Amin. Jadi inilah yang keempat, ya.
Yang pertama tadi apa? Kristus jadi kepala. Kristus menjadi kurios, kepala, raja. Yang kedua, Jemaat yang kuat penuh dengan firman. penuh kuat dengan firman Tuhan. Penting sekali itu, ya. Yang ketiga, Alam maut tidak menguasai. alam maut alias kuasa iblis apa juga tidak membuat kita tertawan dibelenggu, ya. Baru ini yang keempat, di dalam unity kita akan lepaskan berkat-berkat kehidupan. Amin. Kita akan ikat apapun yang iblis mencoba halangi. Ya, next. Iya. Nah, ini yang tadi saya udah bahas ya, dalam kesatuan unity yang apa? Yang saling. Jadi harus ada saling, Bapak Ibu ya. Tolong dukung, memberkati satu sama lain. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan turun atas umatnya. Bapak Ibu, mulai sekarang ya, cek diri kita. Bagian kita apa? Apa yang bisa kita berikan kepada sesama saudara seiman? Kalau memang kita diberkati dalam hal materi, beri. Kenapa? Kalau kita tidak memberi, Tuhan tidak akan memerintahkan berkat-berkat yang lebih lagi turun dalam hidup kita. Kalau memang kita punya karunia, misalnya bernubuat atau karunia memimpin, lakukan. Yang penting ada kerukunan, yaitu saling tolong, saling dukung, saling memberkati sesama saudara seiman. Luar biasa ya. Kita tunggu, tarik, dan terima berkat-berkat kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Next. Nah, slide terakhir. Pas 35 menit. Eklesia adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil untuk satu, menjadikan Yesus sebagai kepala dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Yesus sebagai raja. Ya. Jadi nggak ada dua kepala, itu nggak ada kalau sistem kerajaan, Bapak Ibu. Hanya ada satu, dan dia layak menjadi raja dalam hidup kita. Amin. Ya, supaya apa tadi? Semua berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan punya dicurahkan dalam hidup kita. Ingat, sifat dan karakter Yesus tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, bahkan berpikir iseng pun enggak, yang seperti tadi saya contohkan. Ya. Yang kedua, next. Ini yang penting. Tuhan mau kita jadi berkat bagi sesama tubuh Kristus, saling memberkati. Supaya apa? Prinsip Alkitab berkata, beri maka engkau akan diberi. Tuhan itu rindu, saya mau kasih lebih. Tapi kamu beri dulu, kosongin dulu perbendaharaanmu. Ya, saya akan berkati lebih. Itu. Ya. Firman Tuhan jelas berkata kok, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Aneh kan? Bukankah filsafat dunia ini adalah hemat pangkal kaya? Nggak ada itu hemat pangkal kaya di firman Tuhan, itu nggak ada. Adanya menyebar harta kok bertambah kaya. Itu ada firmannya. Nanti Bapak Ibu cari sendiri. Ya. Ada yang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Itu lucu sekali. Berbeda dengan filsafat dunia. Tapi itulah sifat dan karakter Tuhan kita. Ya. Jadi berkat bagi sesama saudara seiman. Amin. Yang ketiga, next. Ayo Bapak Ibu, beritakan kabar keselamatan. Ya. Tarik mereka, bawa mereka supaya menjadi bagian dari eklesia kita, supaya bagian dari jemaat. Supaya apa? Supaya berkat-berkat Tuhan juga turun, ya, atas mereka yang masih jauh, atas mereka yang belum dengar atau terima Injil kerajaan, ya. Ini tugas kita. Ini eklesia. Bapak Ibu, terakhir, inilah yang Yesus mau. Aku akan mendirikan jemaatku di atas
batu karang. Amin. Ini yang Yesus mau. Ya. Nanti kapan saya akan bahas tentang gereja yang punya sifat A, B, C, D, E, itu semua ada di dalam kitab Wahyu. Ya, jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Galatia, jemaat di mana. Itu lebih bicara spesifik. Tetapi dasar firman tentang gereja yang adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar ada di dalam Matius ini. Ya, Matius 16 ayat 15 sampai 19. Inilah hati Yesus. Inilah maunya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah hati kami terus terbuka menerima, meresponi dengan sungguh-sungguh. Kami menjadikan Engkau kepala, menjadikan Engkau Raja, penguasa tunggal, kurios dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, memberkati setiap kami yang sudah hadir, memberi waktu bagi-Mu. Engkau pasti memperhitungkannya. Dan Amin. berkat kami selalu. Amin. Terima kasih buat kunci kerajaan yang Kau sudah berikan Yes. kepada kami untuk Yes. menarik. Amin. Sorga terbuka. Amin. Berkat-berkat surga terlepas dan kami terima di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami eklesia Yes. yang berarti, yang berfungsi, Yes. menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Nama Yesus dimuliakan. Yes. Gereja Amin. Tuhan Amin. terus bertumbuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita berkata. Amin. Amin. Shalom. Saya langsung ya ke pengumuman ya Bapak Ibu. Shalom. Andreas, keluarga semua. Ya, saya Ya. menyapa Wendy, Tuhan memberkati. Bu Eti, Tuhan berkati. Shalom Bu Eti. Shalom Ya, Pak Om Sunaria. Tuhan berkati. Terima Sehat kasih. selalu ya Pak. Haleluya. Shalom. Semoga cepat aman di tempatnya Pak Sunaria supaya bisa tatap muka lagi ketemu ya Pak. Amin, amin. Sudah Iya. aman belum Pak? Ada Ibu Maria, sekeluarga, ada anak-anak, Marcel, ya ada Marsha, Tuhan memberkati, sehat selalu semua ya. Shalom Bu Maria, Marcel. Ya, ada Pepe. Pepe, terima kasih Iya. sudah membantu luar biasa. Memberkati. Ya. Feni, Si Feni, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tika sehat ya, Tika ya, Tuhan berkati. Kotomi, Nama baru ini, Kosiung-siung ini. Kami gimana Bu Eti bisa dibuka mute-nya. Wanita-wanita malam ini kita nggak ketemu di udara di CMC Moment ya minggu oh depan. iya, tidak ada CMC Moment ya hari ini ya. Saya lupa tadi ngomong. Ya. Bu Eti, Wonosobo diberkati semuanya. Ya, masih kangen-kangenan di udara kita ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu. Oke, semuanya Tuhan memberkati. Ya. Oke. Oke. Terima kasih semua. Kita semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada minggu ini. Ya, oh Pak Bill, saya belum sapa Pak Bill. Pak Bill. Iya. Pak Andreas, shalom ya. Oke, sekali lagi shalom untuk semua. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas, tetap sukacita, Yes. tetap damai sejahtera, bahagia terus sepanjang hari. Amin. Haleluya. Ya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Sebentar saya akan tutup Zoom ini. Selamat beraktivitas kembali. Sekali lagi nanti malam tidak ada CMC Women ya. Ya, Bu Maria juga ya. Women pada istirahat dulu Ya, ya. pada momen-momennya mau acara sendiri-sendiri. Ya. Oke, Ya. kami. Oke. Wendy, tetap semangat Wendy. Yuk. Oke. Sekali lagi Tuhan memberkati.
Saya akan tutup Zoom ini.